Hujan deras disertai angin kencang Kamis kemarin membuat pohon beringin di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan tumbang hingga menimpa 5 mobil. Peristiwa ini mengakibatkan 1 orang yang berada di dalam mobil yang tertimpa pohon tumbang meninggal dunia. Hampir 700 siswa di Kapanewon, Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Selain siswa, 10 orang guru yang ikut mencicipi MBG juga mengalami hal yang sama. Kepopuleran dan sentimen positif Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuat partai politik menaruh perhatian lebih. PAN disebut tengah melirik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk bergabung dalam barisan politiknya. Apakah PAN bakal menarik Purbaya? Asap mengepul usai serangan Israel di jalur Gaza, Palestina pada Rabu waktu setempat. Menurut petugas rumah sakit setempat, sedikitnya 60 orang tewas termasuk anak-anak. Badai Melissa hantam wilayah Black River, Jamaika. 14 orang tewas akibat peristiwa ini. Halo saudara, kita jumpa lagi dalam Kompas Siang, Jumat 31 Oktober 2025. Selain 5 sorotan utama tadi, ada juga perkembangan dari pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Proyek yang disebut-sebut sebagai upaya meningkatkan akses wisata ini justru dianggap merusak keindahan alam yang menjadi daya tarik utama Pantai Kelingking. Ada juga sorotan lainnya, saudara, terkait gumpalan busa berwarna hitam mirip awan kinton yang berterbangan di sawah dan perkampungan. Warga Dusun Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Patok Besi, Pantura, Subang, Jawa Barat menyebut gumpalan busa hitam itu berbau dan ketika disiram air meninggalkan noda hitam. Bersama saya Desi Fiftina. Dan saya Vidi Batlolone. Anda menyaksikan Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, informasi pertama di Kompas Siang, hujan deras disertai angin kencang Kamis kemarin membuat pohon beringin di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan tumbang hingga menimpa 5 mobil. Tim gabungan langsung mengevakuasi kendaraan yang tertimpa pohon beringin. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong dahan pohon yang menimpa kendaraan demi mengevakuasi korban. Akibat peristiwa ini, saudara, 1 orang meninggal dunia. Pohon tumbang juga membuat jalan di kawasan menuju Dharma Wangsa sempat macet. Pasca insiden pohon tumbang yang menimpa 5 mobil di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, kondisi di lokasi saat ini telah kembali normal, saudara. Proses evakuasi telah selesai dilaksanakan kemarin dan Dinas Pertamanan akan melakukan pemeriksaan pohon tua di sejumlah wilayah untuk mencegah kejadian serupa. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Yohan Bagja. Ya saudara, akibat hujan lebat yang terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta Kamis sore ini menyebabkan pohon tumbang di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Saya akan coba gambarkan kepada Anda, saudara, akan ditunjukkan oleh juru kamera Yohan Bagja. Inilah kondisi terkini, yakni pohon tumbang masih berada di area taman yang saya bisa katakan berdiameter cukup besar. Sekitar 50 cm lebih begitu ya. Lalu bisa terlihat di sini dari dahan dan juga ranting pohon ini sudah dipotong-potong ke ukuran yang cukup kecil dan ditumpuk ke area trotoar dan juga taman yang mana mungkin ini menjadi himbauan juga kepada para pengguna jalan, yakni area trotoar di wilayah Jalan Dharma Wangsa ini belum bisa dilalui. Lalu
Untuk proses evakuasi kemarin berlangsung bisa dikatakan cukup cepat, yakni dari sore hingga malam hari oleh petugas gabungan, yakni petugas pemadam kebakaran, lalu juga dinas pertamanan, petugas kepolisian, dibantu juga dengan PPSU untuk mengevakuasi daripada pohon yang tumbang, lalu juga korban-korban yang memang terjebak di dalam mobil. Dari insiden ini memang menimbulkan 2 korban, yakni 1 korban luka-luka, 1 korban lainnya ini meninggal dunia yang sudah dinyatakan oleh dokter meninggal dunia sesampainya di rumah sakit yakni di RSPP. Lalu sampai saat ini kami tadi sempat bertanya begitu ya kepada Kepala Dinas Pertamanan Fajar Sauri bahwa pihaknya ini mengatakan akan menindaklanjuti hal ini, yakni memberikan santunan kepada keluarga korban dan juga melakukan peninjauan lalu pengecekan kepada pohon-pohon yang berusia lanjut atau sudah tua di wilayah Jakarta, karena memang ini sudah memasuki musim penghujan. Daripada pohon-pohon tua tersebut ini akan ditindak, yakni ditebang untuk menghindari kejadian serupa dari terulang kembali. Jihan Jufri, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Saudara, hujan deras mengguyur Jakarta pada Kamis sore membuat sejumlah ruas jalan dan rumah warga terendam banjir. Lalu bagaimana kondisi Jumat siang ini? Apakah masih ada kawasan yang tergenang? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Zevanya Situmeang dan juru kamera Riki Sultana di Jati Padang, Jakarta. Zevanya, selamat siang. Jadi apakah masih ada daerah yang tergenang di sana? Ya, Vidi, kalau dari titik saya melaporkan ini dari Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan, ini memang terlihat air masih menggenang meskipun hujan deras ini terjadi sejak pada malam hari kemarin ya. Dan hingga siang hari ini, tepatnya pukul 11 siang kurang lebih ini Anda bisa melihat air masih menggenang, bahkan tidak hanya menggenang tapi juga aliran airnya begitu deras. Akan kami perlihatkan sederas apa aliran air yang menggenang di Kelurahan Jati Padang, tepatnya di RT 3 RW 6. Di mana ini akibat dari selain curah hujan yang tinggi ya, ini juga karena tanggul Baswedan yang juga ambruk atau jebol, sehingga di satu sisi air kali juga meluap. Tanggul jebol ini menyebabkan air masih terus menggenang dan mengalir begitu deras di kawasan RT 3 RW 6 ini. Memang di Kelurahan Jati Padang sendiri ada 5 RT yang terdampak. Selain RT 3 ada RT 4, kemudian ada juga RT 11 dan 2 RT lagi ini kami belum mendapatkan informasi yang ini masih terus kami cari. Tapi tadi kalau kami lihat dari BPBD Jakarta, petugas ini terlihat terus bersiaga, berjaga-jaga dan mengupayakan segala bentuk antisipasi begitu ya dan juga cara untuk segera menyurutkan air. Tapi terlihat warga ini sudah bisa kembali ke rumah masing-masing meskipun semalam ini sempat mengungsi ke salah satu masjid yang ada di dekat RT 3 RW 6 ini. Untuk lebih tahunya seperti apa kejadian kemarin malam dan bagaimana air kemudian meninggi, kami akan berbincang dengan salah satu warga. Vidi, ada Pak Yudi. Selamat siang Pak, boleh mendekat? Ya, Pak Yudi mungkin boleh diceritakan, boleh melihat ke kamera. Semalam ini air mulai tinggi sejak pukul berapa dan apakah sempat surut kemudian tinggi lagi atau bagaimana? Mulai banjir itu air naik, mulai habis maghrib. Mulai surut itu malam sekitar jam 3-an udah mulai surut kembali lagi. Jam 3 apa Pak? 3 malam. Jam 3 pagi ya? Iya, iya, jam 3 pagi. Iya. Berapa Pak kalau boleh tahu paling tinggi? Paling tinggi segini, dada hampir. Sedada Iya. orang dewasa. Iya, Berarti kurang lebih 100 cm. Iya. Iya. Oke. Ini sudah ada bantuan Pak yang diterima mungkin dari pemerintah terhadap warga? Kayaknya belum ada bantuan sama sekali masuk. Belum sama sekali. Iya. Iya. Selain RT ini ada info nggak sih Pak, RT mana lagi yang sekitaran sini yang terdampak? Daerah sana kayaknya RT 14 juga kayaknya banjir juga. Iya. Ini kan memang lagi musimnya curah hujan tinggi ya. Apakah memang setiap hujan selalu banjir seperti ini atau hanya karena tanggul yang jebol? Kalau hujan biasa emang enggak. Ini karena tanggul aja. Setiap ini tanggul jebol pasti banjir. Ini
dari tanggul yang jebol. Oke Pak, mungkin boleh disampaikan harapannya mungkin kepada pemerintah supaya tidak terjadi lagi banjir. Ya, untuk pemerintah dipercepat untuk perbaikan tanggulnya biar warga bisa tenang dan nyaman lagi kembali seperti biasanya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi untuk informasinya. Demikian Vidi dan juga saudara, tadi memang dari beberapa warga bilang ini tidak pertama kalinya tanggul Baswedan ini pernah jebol begitu ya. Sekitar tahun 2017 warga bilang ini memang juga sudah sempat jebol dan pernah diperbaiki tapi kembali jebol. Dan memang banjir yang terjadi di daerah ini selain curah hujan tinggi karena tanggul yang ambruk begitu di salah satu bagiannya, sehingga warga ini sangat berharap agar bisa segera diperbaiki begitu, dan bantuan ini juga sangat ditunggu oleh warga karena belum menerima bantuan sama sekali dari pemerintah sejak pagi hari tadi. Demikian Vidi, kembali ke studio. Zevanya Situmeang, semoga banjir segera surut dan warga bisa kembali beraktivitas dengan normal dan nyaman. Terima kasih untuk laporan Anda dan juga selamat bertugas kembali. Saudara, BMKG memprediksi puncak hujan lebat disertai angin yang akhir-akhir ini melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya Jabodetabek, selesai pada bulan April 2026. Disampaikan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, selesai di bulan April tahun 2026 mendatang. Puncaknya sebetulnya di bulan November, Desember. Jadi kemarin itu belum puncak. Kalau selain wilayah ini, ada wilayah yang prediksinya, jadi yang Indonesia bagian barat dan sebagian Indonesia tengah itu puncaknya November-Desember. Sisanya itu Januari-Februari. Jadi nanti akan terus-terus silih berganti sampai bulan Februari. Musim hujannya berakhir kira-kira April. Saudara, pada program Sapa Indonesia Pagi, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramuwardani, menjelaskan hujan lebat masih akan terjadi dalam 3 hari ke depan di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Musim hujan juga diperkirakan terjadi hingga April 2026. BMKG, daerah mana saja yang diperkirakan akan paling terdampak cuaca ekstrim? Iya, baik. Untuk daerah sampai dengan seminggu ke depan, terutama ini sampai dengan 3 hari ke depan, Mas, daerah yang perlu diperhatikan adalah wilayah Jawa, itu termasuk dari Banten, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan juga Jawa Timur. Nah, ini untuk wilayah Jawa ini perlu diperhatikan sampai dengan 3 hari ke depan, karena potensi hujan lebat itu masih akan terjadi terutama pada sore dan malam hari. Kemudian wilayah lain yang juga perlu diperhatikan adalah wilayah Kalimantan, terutama wilayah Kalimantan bagian tengah dan selatan serta timur. Kemudian wilayah Maluku, Papua yang diperhatikan adalah di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan karena intensitas hujannya juga diprediksi sampai dengan lebat dalam beberapa hari ke depan. Oke, kemarin pada saat diskusi bersama Bu Ida, akhir dari cuaca ekstrim ini diperkirakan pada bulan November sebenarnya. Tapi dari berita yang dari informasi yang kita dapat bahkan sampai April 2026. Benarkah seperti itu atau gimana sebenarnya? Iya, betul sekali Mas. Jadi sebetulnya musim hujan di wilayah Indonesia bervariasi. Jadi beberapa wilayah saat ini pun sudah memasuki musim hujan, seperti misalnya kalau di Jabodetabek itu di Bogor. Kemudian juga yang akan masuk ke musim hujan yaitu di wilayah Jakarta bagian selatan, nanti diikuti Jakarta bagian utara. Nah, ini karena bervariasi ini, maka tentu saja untuk cuaca ekstrim tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Sampai dengan April diprediksi musim hujan masih terjadi di beberapa lokasi, sehingga estimasinya adalah untuk sampai dengan April potensi hujan yang memberikan dampak berupa bencana hidrometeorologi masih dapat terjadi. Seperti itu, Mas. Oke. Dampak banjir di Semarang, Jawa Tengah membuat perjalanan kereta api yang sempat terganggu mulai kembali normal, Saudara. PT KAI Daob 4 Semarang terus melakukan normalisasi di jalur yang terdampak. Perjalanan kereta api yang sempat terganggu akibat banjir di Semarang mulai kembali normal. 2 jalur kereta api di petak stasiun Semarang Tawang Alas Tua sudah bisa dilalui. PT KAI Daob 4 Semarang terus melakukan normalisasi di jalur yang terdampak. Sebelumnya, perjalanan kereta terganggu akibat jalur kereta api di kilometer 2 antara stasiun Tawang hingga Alas Tua, Semarang terendam.
ada sekitar 16 pembatalan jadwal kereta dan 6 perjalanan kereta api harus memutar melalui jalur selatan. Banjir sempat merendam ruas jalan Pantura Kaligawe Semarang menuju Demak. Truk terpaksa mengular di Jalan Arterius Sudarso Semarang akibat tak bisa menerjang banjir. Truk baru bisa bergerak pelan pada pagi hari saat air mulai surut. Banjir yang merendam wilayah Kaligawe hingga Genuk juga mengganggu aktivitas warga dan melumpuhkan perekonomian di sekitar jalur Pantura Semarang. Sementara akibat pengalihan rute perjalanan kereta melalui jalur selatan, waktu tempuh perjalanan kereta menjadi lebih lama dari jadwal. Dampaknya, sebanyak 762 penumpang di stasiun wilayah Daup 8 Surabaya memilih membatalkan keberangkatan dan beralih ke transportasi lain. Mungkin kemarin ada yang bilang rutenya muter, jadi nggak sesuai jam sama yang tiket. Lebih lama berarti ya, molor. Itu refundnya 100% uangnya kembali atau bagaimana? Refund 100% kembali. 100% kembali. Seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dari Daup 8 Surabaya, khususnya keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, kini berjalan normal kembali lewat jalur utara. Sebelumnya, mulai hari Selasa sore hingga Rabu sore, sebagian perjalanan kereta api jarak jauh yang lewat jalur utara dialihkan perjalanannya memutar lewat jalur selatan. PT KAI memberikan pilihan kepada para penumpang untuk tetap naik kereta api lewat jalur selatan tersebut atau membatalkan tiket yang telah mereka pesan. Sebanyak 762 penumpang membatalkan tiket yang telah mereka pesan untuk perjalanan mulai Selasa hingga Rabu sore kemarin. Penumpang yang membatalkan keberangkatan akan dikembalikan uang tiketnya 100%. Sementara penumpang yang tetap berangkat dan terlambat akan mendapat recovery service mulai minuman dan makanan ringan hingga makanan berat. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, apakah banjir Semarang masih belum surut? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Dedi Setio di Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Gesi. Gesi, bagaimana kondisi banjir di sana? Lalu bagaimana dengan perjalanan kereta yang terdampak banjir? Ya, selamat siang Desi dan juga saudara. Juga bisa Anda saksikan di belakang saya memang saat ini untuk air yang masih menggenangi beberapa titik di kota Semarang ini cukup tinggi, termasuk di Pantura ataupun di jalur kereta. Seperti yang bisa Anda saksikan, kira-kira kalau bisa saya gambarkan, banjir ini masih setinggi 30 cm hingga 70 cm pada titik tertentu. Sehingga tentunya hal ini mengganggu mobilitas masyarakat, khususnya di kota Semarang, seperti mereka yang akan berangkat bekerja, kemudian yang akan melalui jalur Pantura, hingga akan menggunakan transportasi lain seperti kereta api. Jika pada jalur Pantura sendiri, saat ini memang masih diberlakukan sistem kontraflow atau satu jalur begitu untuk tetap membuat lalu lintas ini berjalan, karena mengingat beberapa titik di jalan Pantura ini cukup tinggi sampai dengan 70 cm. Tentunya hal tersebut menghambat muatan truk dari arah Demak menuju Semarang dan juga sebaliknya. Mereka harus mengantri dan juga berjalan pelan sehingga estimasi waktu mereka membawa barang ataupun logistik ini akan semakin lama begitu. Selain itu, untuk masyarakat yang terdampak saat ini juga mengeluhkan karena terhitung hampir berjalan 2 minggu ini, banjir yang menggenangi khususnya daerah Kaligawe Kota Semarang ini masih belum kunjung surut. Dan saat ini juga pemerintah melakukan beberapa tindakan mulai dari siang tadi, dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini telah melakukan kunjungan di rumah pompa Tenggang, di mana saat ini pompa yang aktif ini ada 5 buah pompa dengan 3 pompa listrik dan juga 2 pompa menggunakan bahan bakar solar. Diharapkan dengan adanya 5 pompa yang diaktifkan ini, pihak BNPB menyebut bahwa di 10 hari ke depan banjir ini bisa mulai teratasi. Namun juga jika kita lihat dari sisi cuaca begitu, memang di 2 minggu ini Semarang selalu diguyur hujan. Misal seperti pagi hingga siang ini panas, malam
hingga pagi nanti akan diguyur hujan. Hal tersebut yang membuat banjir ini tidak kunjung surut. Selain itu juga pemerintah telah memberikan bantuan berupa dapur umum yang memang khususnya di Kaligawe ini sudah berdiri dan tentunya logistik ini dibagikan kepada masyarakat sekitar yang terdampak. Semoga banjir di Semarang cepat surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih Gesi Lutfia dan Dedi Setio melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Saudara tetap di Kompas Siang untuk menyimak informasi hampir 700 siswa di Kapanewon, Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Selain siswa, 10 orang guru yang ikut mencicipi MBG juga mengalami hal yang sama. Selengkapnya usai jeda. Pasca keracunan di SDN Meruya Selatan, Jakarta Barat, Balai Besar POM DKI Jakarta mengambil sampel makanan untuk dibawa ke laboratorium guna pemeriksaan. Tim investigasi juga memeriksa SPPG Meruya yang mendistribusikan MBG.